Oke, nggak terasa motor ini udah 3 tahun. Saya beli waktu itu tahun 2020 ya, pas pandemi. Jadi pas pandemi itu memang harga motor bekas turun semua. Nggak Suzuki, nggak Yamaha, nggak Honda. Semuanya murah-murah waktu itu. Nah, Suzuki Address ini termasuk salah satunya ya. Waktu tahun 2020 itu saya beli harganya 4.750.000. Kondisinya pajak mati 3 tahun. Jadi kalau total sama bayar pajak itu habisnya sekitar 5.900.000 atau 6 juta lah ya. 6 juta udah pajak hidup. Tapi memang kondisinya nggak seperti ini ya. Kondisinya buluk, kusem, nggak enak dilihat lah. Teman-teman yang belum nonton video awalnya, link videonya ada di atas itu tuh. Silahkan ditonton dulu waktu pertama kali saya beli motor ini. 3 tahun yang lalu, 4.750.000. Tapi memang pada saat itu motor lain juga murah-murah semua. Mio S itu pada saat itu juga 5 jutaan juga gitu. Nah, jangan disamakan dengan sekarang. Sekarang harga motor bekas tinggi semua. Cari Address 2016 di bawah 8 juta kayaknya susah. 2016 di 2023 itu usia 7 tahun ya. Padahal pada saat itu usia 4 tahun motor Address murah-murah semua. Oke, kita lanjut lagi reviewnya ya. Pada saat terima motor ini, itu odometernya 80.000 kilo. Motornya agak capek memang, makanya bisa murah ya. 80.000 kilo dengan kondisi speedometernya mati. Jadi aktualnya mungkin bisa lebih dari itu. Tapi motor sehat ya, sehat. Nggak ada penyakitnya. Waktu itu penyakitnya yang paling parah itu tromol belakangnya udah kemakan tuh, bekas patah per. Sekarang odometernya sudah, nih kita lihat sini, yuk maju. Udah 7.000. Turun ya, bukan turun. Ini artinya 107.000. Jadi saya pakai udah 27.000 ya, termasuk dipakai sama pembeli motor ini. Jadi motor ini sempat dijual ya kan, dibeli sama Mas Rega dari Pamulang, dibeli dalam beberapa bulan, saya minta buyback. Jadi saya yang minta ini dibeli lagi. Karena pada saat itu jual karena ada, saya pakai NMAX, ya kan, garasinya nggak muat, jadi yang ini harus dijual. Nah setelah NMAX-nya terjual, saya nyari address lagi, address bekas itu ternyata harganya sudah tidak masuk akal. Jadi motor ini saya beli lagi dengan harga lebih tinggi dibanding saya jualnya ke Mas Rega. Restorasi, oke, restorasinya yang pertama adalah, banyak ya, lumayan banyak motor ini restorasinya. Yang pertama cat, motornya tadinya catnya kusem banget, warna aslinya merah hitam, terus di restorasi pakai warna Brio RS. Ini sebetulnya warnanya orange, bukan merah. Warna catnya orange, Brio RS. Nah, itu juga udah pernah saya bikin juga videonya ya, ada di atas itu, silahkan klik. Ini ngecatnya di Intan Motor, mungkin sudah 2 tahun lebih ya, udah hampir 3 tahun juga cat ini, karena waktu itu langsung dicat warna Brio RS. Nah, apakah menyalahi STNK? Buktinya pernah kena razia dengan warna seperti ini, di STNK warnanya merah hitam, itu tetap lolos gitu. Di razia itu dicocokin, oke. Karena memang warnanya ini mirip banget motor pabrikan ya, tidak terlihat motor modifikasi. Oke, pertama pengecatan. Lanjut. Nah, restorasi berikutnya velgnya ganti ya. Velg bawaannya, tromolnya itu kemakan, jadi remnya nggak pernah bener. Nah, ini ganti, beli ke Om Ucim waktu itu. Om Ucim, nama FB-nya MS Lim, itu sekitar 400.000 kalau nggak salah, dikasih bonus kabel rem belakang. Warna silver. Nah, sebelum ganti velg, itu velg bawaannya juga udah saya cat ya. Saya cat warna silver juga, termasuk behel Eropa ini, velg depan dan velg belakang. Itu pakai samurai pen. Nah, ternyata daya rekatnya kurang bagus ya. Yang depan itu udah ngelupas-ngelupas. Beda dengan ini, kalau ini velg asli silver dari Suzuki-nya, makanya catnya lebih kuat. Terus lanjut ke modifikasi. Modifikasinya banyak banget motor ini.
Mulai dari hal-hal kecil ya, spion punya Skywave, terus hand grip pakai punya Miosol, Jalustang tadinya punya PCX, pas dipakai sama Mas Rega katanya hilang, jadi saya ganti lagi, ini pakai punya Tiger Chrome. Terus behel Eropa waktu itu beli sama Om Ihsan yang belum dicat, pada saat harganya masih masuk akal, beli kondisi tanpa cat waktu itu 160.000. Kalau sekarang nih di press listnya Suzuki udah 900.000, di marketplace mungkin masih ada yang jual 500 ribuan. Behel Eropa. Nah, Om Ihsan juga jual nih behel Eropa tapi versi lokal ya, buatan lokal, produksinya Om Ihsan itu murah ya, 250.000. Nah, kalau ada yang nyari behel model kayak gini tapi harganya masih terjangkau, itu punya Om Ihsan itu ya. Mungkin beda di finishing aja. Terus lanjut modifikasi model Eropa itu kan behelnya kayak gini, terus lampu sennya terpisah. Karena pada saat itu dananya terbatas ya kan, lampu sen GSX itu mahal sekali. Jadi ini saya pakai punyanya TVS Max. Sepasang ini 70.000 aja. Ini 35.000. Jadi beda jauh ya dengan sennya GSX. Tapi kalau emang teman-teman mau modif bener-bener mirip kayak Ades yang di Eropa, harusnya pakai sennya GSX. Kalau ini versi hematnya lah ya. Terus ini lampu belakang saya ganti mikanya aja. Bukan lampu belakang Eropa ya, ini mikanya aja. Jadi mika merah ini murah 45.000. Terus di sini tadinya kan pakai stiker ya, ini ganti pakai emblem address. Oke, lanjut lagi modifikasi mesin. Nah, mesinnya ini udah di bore up, pakai sehernya Vario 125, oversize-nya 50 kalau nggak salah ya. Jadi sekarang pakai diameternya itu 53 atau 53,5 ya. Saya udah pernah bahas konten ini ya, bore up ya. Langsung aja cari videonya di sini, di channel ini ya. Atau coba klik link di situ, mudah-mudahan ada linknya. Udah bore up jadi 121 cc. Terus CVT-nya juga udah di-upgrade, udah ganti puli depan satu set. Itu pakai punyanya Next lama. Nah, pakai Next lama ini agak beda dengan Address dan Next 2. Jadi gantinya itu harus satu set sama bosnya, bukan cuma rumah rollernya. Jadi ada 3 nih, rumah roller, terus bos, sama ininya, rollernya. Itu satu set punya Next semua. Hasilnya akselerasinya lebih dapat ya, lebih dapat. Jadi RPM-nya agak tinggi dulu, dapat dulu puncak torsinya baru mengembang. Jadi pas gitu, lebih enak sih. Rollernya kan kalau bawaan Next lama itu 11 gram, bawaan Ades 12 gram. Sebetulnya udah lebih ringan sedikit. Tapi saya ganti lagi yang 3 biji, pakai punya Ades Eropa 9 gram. Jadi rollernya 6, itu 3-nya punya Next lama 11 gram, 3 lagi punya Address Eropa 9 gram. Jadi kalau dirata-ratakan ini sama aja kayak pakai roller 10 gram. Apalagi? Oh iya, knalpot. Nah, ini pakai knalpot Kenshi. Ini prototipe ya teman-teman ya. Dalam waktu dekat ini, dalam waktu dekat di bulan November ini akan rilis versi Mas Pro-nya. Ini produk saya, produk kami PT Globalindo Prima Sukses ya, akan memproduksi knalpot khusus buat Address, Next 2, Next lama juga bisa, Next crossover juga bisa, sama Suzuki Let's. Itu sama semua knalpotnya seperti ini. Nah, ini akan rilis beberapa waktu lagi ya, paling beberapa hari lagi. Nanti saya kasih juga linknya kalau udah rilis di kolom deskripsi. Ini speknya standar racing ya, jadi tampilannya mirip knalpot standar, tapi ini free flow. Walaupun free flow, suaranya tidak menggelegar karena saringannya full. Dari depan sampai belakang itu full saringan dengan glass wool putih padat. Lehernya ini 26 mili dari depan sampai belakang. Ini pakai stainless 304, bukan 201. Jadi kalau teman-teman sering lihat knalpot stainless terus
leher knalpotnya bagian depannya gosong, itu biasanya pakai pipa stainlessnya 201 ya. Kalau ini pakai 304, lebih mahal memang biaya produksinya, tapi lebih awet ya, lebih awet. Enggak akan gosong, paling kuning begini ya. Ini udah dites, udah 950 kilo, jadi 50 kilo lagi finish nih pengujiannya, karena saya udah janji mau ngetes 1000 km. Nah, kurang 50 kilo lagi. Terus ada dudukan sensor O2 nya juga. Nah, jadi ada, kalau knalpot Suzuki kan ada O2 sensor ya. O2 sensornya di leher knalpot. Di situ kita pasang juga. Jadi tetap sama sesuai dengan aslinya. Knalpot ini cocok untuk motor Suzuki Next, Address, dan yang tadi saya sebutkan tadi sampai 125 cc ya. Di atas 125 cc mungkin lehernya akan beda. Untuk motor standar sampai 125 cc pakai yang ini. Kalau di atas 125 cc mungkin teman-teman bisa request lagi ke saya ya. Oke, lanjut modifikasi lagi. Oh, restorasi yang terakhir nih, yang baru banget. Saya ganti full set bodi hitam, bodi kasar, deck ini, bakbor belakang juga, terus ini juga nih karet ini, karet mudguard ya, mudguard juga ganti, mudguard ganti. Pokoknya hampir semua bodi hitam kecuali ini nih. Ini sebetulnya ada pesan juga ke dealer resmi Suzuki, tapi pas datang barang yang datang itu salah gitu, jadi belum dipasang. Ini juga akan menyusul karena ini udah dibayar juga. Jadi restorasi semua bodi hitam itu kurang lebih 600.000. Jasa pasangnya di bengkel resmi itu cuma 70.000. Jasa pasangnya, termasuk lobangin ini ya kan. Kan ini ada saklar lampunya nih. Terus termasuk lobangin dudukan sen. Ngomong-ngomong modifikasi lagi, ada lagi nih lampu ya. Lampu depannya ini udah dirubah jadi DC. Jumper dari kunci kontak. Jadi pakai lampu LED. Nah, pakai saklar juga. Ini lampunya RTD M8 apa M2 ya, lupa ya. Nanti saya update lagi. Terus lampu sen kita rubah ke sini. Jadi lampu kotanya yang gede. Aslinya kan ini lampu sen, ini lampu kota. Oh iya, mumpung lagi nyala ya. Tadi knalpot kita belum dengar suaranya ya. Ayo, kita dengerin suaranya nih. Knalpot. Ini kondisi langsam nih teman-teman. Nyaris nggak kedengeran ya. Nah. Oke. Nah, asik ya. Asik ya. Oke, itu suara knalpotnya. Oke, modifikasi udah. Nah, sekarang review motor ini. Mulai dari kenyamanan, suspensi. Oh ya, suspensi juga ada dirubah nih. Saya pakai KTC buat Vario ya. KTC buat Vario. Jadi gini, saya udah coba berapa macam suspensi, mulai dari orinya Address, itu kan masih agak keras dikit ya. Betulnya kalau pengen empuk aja, teman-teman tinggal ganti aja pakai punyanya Skydrive, Suzuki Skydrive, atau TVS Callisto yang baru, tuh yang ada preloadnya. Nah, karena saya pengen selain empuk juga ribbonnya itu bisa di-adjust, makanya saya nyari-nyari tuh, pernah ganti Daytona Super Cozy, itu kan suspensi yang buat motor 2 shock dipasang di sini. Ambles jadinya ya, empuk sih empuk tapi ambles. Terus pernah ganti punya Vario 125, nah itu juga lumayan enak ya, agak empuk.
Tapi saya paling cocok pakai yang ini, KTC Razor. KTC Razor 325 mm. Ini harganya pada saat itu ya, itu 300-an. Jadi dia bisa di setel preloadnya. Ini bisa lihat sini nih. Preloadnya bisa di setel di sini buat tekanan pernya ya. Saya pakai segini nih settingannya, udah agak ditekan sekitar 1 cm ya. Terus juga bisa di setel ribbonnya di sebelah sini. Nah, di bawah situ ya. Jadi makin kita putar searah jarum jam, dia makin lambat untuk pergerakan ininya. Untuk pergerakan baliknya makin lambat. Apalagi? Jadi motor ini udah di-set sesuai dengan kenyamanan berkendara saya. Joknya udah empuk, terus ground clearance-nya udah agak tinggi karena tadi naik ya. Performanya juga udah naik, udah nggak seperti Adres standar. Akselerasinya udah dapet. Kalau ibarat kata ya, bukan kita mau adu-aduan gitu. Ibarat kata sudah setara dengan Aerox lah. Kalau mau nempel Aerox, pasti nggak akan lepas itu Aerox. Atau NMAX nggak akan lepas, kecuali sudah di atas 100. Karena ini udah mentoknya 100 doang. 100 lebih sedikit lah. Pernah ngetes pakai aplikasi GPS itu 103 ya. 103 di speed di GPS, atau mungkin setara motor-motor lain 110 kali ya. Speedometer motor ini juga agak error nih. Pernah jalan bareng sama Adresnya Andika Diego nih yang lagi pegang kamera. Di speedometer dia udah 100, di sini masih 90 sekian gitu, 94 atau 95 kurang sedikit. Jadi memang agak error speedonya, nggak apa-apa. Kita biar tidak merasa kencang gitu ya. Lanjut lagi konsumsi BBM. Konsumsi BBM-nya semenjak bore up dan upgrade CVT itu udah jarang banget dapat 50 km per liter ya. Jadi waktu saya pakai NMAX itu sering tuh dapat 50 km per liter. Ini lebih boros dari NMAX saya ini. Udah jarang banget dapat 50. Paling mentok 45, 46 gitu ya, 47. Memang karena dipakainya asik gitu ya, akselerasinya asik, apalagi suara knalpotnya juga asik. Jadi saya kalau naik motor ini jarang banget nyantai. Pengennya itu bejek-bejek terus gitu. Mungkin itu sih sisi terborosnya ya. Padahal motor ini pernah dapat 62 km per liter pada saat dulu banget, waktu memang pengen nyantai bawa motor ini gitu, santai gitu. Nah, kalau saya compare tadi sama NMAX tadi, memang dapat 50 km per liter itu kondisi santai banget itu. Pengen seberapa irit sih gitu. Posisi paling boros motor ini 42 km per liter. Kalau NMAX saya tadi yang saya ceritain, posisi paling borosnya 35 km per liter pada saat agresif. Tapi memang bawa motor itu saya jarang agresif ya, karena suspensinya kaku, nggak nyaman kalau ngebut-ngebut. Kalau ini pengennya ngebut terus, enak soalnya. Apalagi knalpotnya juga asik ya. Apalagi penyakitnya motor ini pernah mogok, ternyata cuma soket itu TPS. Sekarang udah diikat pakai kabel tis. Banyak sih penyakit ya. Terus pernah juga rollernya loncat. Itu penyebabnya gara-gara saya upgrade CVT, jalur CVT-nya dikerok. Jadi ngikutin teman-teman yang pakai Honda, pakai Yamaha gitu kan. Rumah rollernya dikerok itu aman. Kalau Suzuki Adres ini rumah roller dikerok, rollernya makin keluar, itu rawan melejit. Karena sekat ininya, penahannya itu rendah, nggak tinggi. Pernah. Mur CVT lepas tuh yang dikeluhin sama teman-teman Adres. Pernah juga sekali. Jadi mur CVT-nya lepas. Tapi nggak kenapa-napa, tinggal pasang lagi aja. Terus apa lagi ya penyakitnya? Oh iya, ini nih ke belakang sini, yuk. Penyakitnya Adres itu, spakbor ini nggak ada tahanan teman-teman. Jadi yang nahan malah bodi ini. Ini makin lama makin turun, bodinya sobek. Nah, kalau punya saya, oh iya ini juga lupa nih.
Kalau punya saya sebelum diganti spakbor yang baru ini, kita buka nih bodinya semua. Spakbornya kita lobangin pakai obeng yang dipanasin. Diikat pakai kabel tis ke atas. Kalau 1 biji nggak kuat ya 3 biji, 4 biji, kabel tis kan murah ya. Jadi saya nggak beli itu tuh. Ada kan yang jual tuh ya, siku yang buat ngikat spakbor sama body gitu, sama rangka. Kalau saya nggak, saya ikat aja pakai kabel tis. Ini juga lupa nih belum, nanti saya ikat ya. Kalau teman-teman setuju buat bikinin konten buat ngikat spakbor, nanti saya bikinin kontennya. Tulis aja di komentar ya. Ini belum diikat. Nah itu penyakit address juga tuh. Apalagi ya penyakit address ya, Dik? Apalagi Dik? Udah sih itu aja ya. Review motor ini cuma begitu-begitu aja. Motor ini nggak ada penyakitnya. Kampas rem sering tuh ganti. Kampas rem ini saya udah pakai 250 mili ya. Ke sini, pindah ke sini, yuk. 250, sorry bukan 250. 220 mili pakai punya Smash. Nah, ini disc brake-nya berarti udah yang ketiga nih. Pertama yang bawaan udah habis. Terus kedua pakai disc brake-nya VND, udah habis juga. Nah, yang ini Smash. Kenapa cepat habis banget cakramnya? Karena saya nggak pernah pakai kampas rem yang asli. Kampas rem aslinya mahal, 125.000. Saya pakai KW nih, teman-teman. Pakai yang 15 ribuan. Makanya tetap nggak seperti yang asli lah ya. Pengeremannya masih kalah lah dibanding yang asli. Cuman kita imbangin dengan diameter disc yang lebar. Terus kita juga harus rela cakramnya cepat habis. Cakramnya juga beli KW juga 75.000. Ya gitulah, kita akal-akalan aja. Filter udara, nah filter udara address juga di atas 100.000. Ini saya akalin juga nih. Jadi filter bawaannya ya kan, kita bolongin. Kalau yang udah kotor kita bolongin, kita potong, kita buang. Nah, saya kan jual filter tuh, banyak stok filter lah, murah-murah. Tinggal potong juga yang filternya Vario atau filternya Supra gitu ya. Kita potong juga dibentuk yang sama, terus kita pasangin. Dilem pakai lem tembak, lem bakar. Beres. Filter udara. Terus apa lagi? Oh iya, oli ya. Oli ini pakai Wolf 1040. Jadi sesuai banget, kalau Wolf itu SAE-nya sesuai banget sama rekomendasi Suzuki, pakai 1040. Kalau Honda kan 1030 ya. Kalau ini butuh lebih kental, pakainya oli Wolf 1040. 2.500 sampai 3.000 kilo baru ganti. Itu nggak nyusut, kalaupun nyusut sedikit banget deh. Jadi kesimpulannya pakai address, kesimpulan saya tetap sama ya. Suzuki address ini motor yang paling bener kalau teman-teman nyari buat dipakai, buat kenyamanan, buat teman-teman yang udah tahu rasanya motor enak sama enggak. Address ini cocok banget. Nah, kalau pemula, anak-anak muda, bocil gitu pasti nggak suka motor ini. Kenapa? Karena bentuknya jadul, lampunya masih bohlam, terus starternya bunyi kasar. Kalau bocil-bocil pasti nggak suka. Tapi buat yang ngerti motor, gimana rasanya motor nyaman, gimana rasanya motor halus, pasti cocok pakai motor ini. Apalagi fungsionalitasnya juga bagus. Bagasinya gede, tangkinya gede, irit pula. Jarang rusak pula, awet-awet spare partnya. Oke ya, address 3 tahun punya saya. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.